Ibu saudara-saudariku. Ya udah, kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengambil sikap saat dulu pada pagi hari ini di dalam kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tinggikan, mari kita agungkan nama Tuhan dengan langkah satu pujian. PPK nomor 8, puji Tuhan yang Maha Kuasa. Bacaan bertanggapan hari ini terambil di dalam Mazmur nomor 61, ayatnya yang kedua sampai yang kelima dan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah kiranya suaraku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari bumi yang bersebelah padamu, karena hatiku palsu, tutuplah aku ke berbagai yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menyembah kepada-Mu selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan Saya. Bersama-sama, maka aku benar memasukkan namamu selama-lamanya. Sedang aku membayar satu hari demi hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali bersama-sama berkumpul dengan jemaat Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Itu bukan karena kekuatan kami, ya Tuhan, hanya belas kasihan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini, ya Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu.
Sebelum kami jauh masuk di dalam kehadiran-Mu ya Tuhan, mari Tuhan tolong kuduskan, sucikan setiap kami, jemaat Tuhan yang hadir di hadapan-Mu saat ini, sehingga kami berkenan di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Doa juga Tuhan seluruh jemaat kami yang masih dalam perjalanan saat ini, kiranya Tuhan tolong mengantarkan mereka di tempat ini dengan keadaan selamat, sehingga kami dapat bersama-sama di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Doa juga Tuhan seluruh jemaat yang sudah hadir saat ini, mari Tuhan tolong berikan kami kesiapan hati, kesungguhan hati di dalam memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Berkati juga Tuhan seluruh para hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik pemain musik, pemimpin pujian, bahkan backing vokal, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan tolong Engkau berkati setiap kami, sehingga kami dapat melayani dengan sungguh dengan sepenuh hati kami. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya adalah kuasa-Mu dan kehendak-Mu yang jadi. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, selamat kami hidup dan kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan untuk Bapak Ibu, kita sadar, kita tahu bahwa setiap kita adalah manusia. Kita pernah luput dari dosa dan kesalahan kita. Mungkin dalam satu minggu ini kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk meminta pengampunan di hadapan Tuhan, supaya kita diampuni dan dilayani terus hidup berkenan di hadapannya. Namun sebelum kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari PPK 107, Tercurah Darah Yesus. Amen.
Tuhan Yesus, kami sadar kami adalah manusia yang terbatas dalam Tuhan. Kami seringkali melakukan kesalahan. Kami seringkali melakukan dosa di hadapan Tuhan, baik disengaja maupun yang tidak sengaja. Saat ini Tuhan izinkan kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk menghampiri kata-Mu yang kudus, untuk kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, ampuni kami jika dalam satu minggu ini, jika dalam kehidupan kami, dalam setiap hari kehidupan kami melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Tuhan, ampuni kami, kuduskan, sucikan kami, layakan kami saat ini. Mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, mohon darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu sucikan setiap kami, sehingga kami layak di dalam memuji kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu. Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak yang kudus di hadapan Tuhan. Ini doa pengampunan dan pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan sucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara Ibu, marilah kita dengarkan berita anugerah pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal. Petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang telah percaya, telah menerima Kristus di dalam hidup kita, terambil di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-22 dan sampai ayat yang ke-23. Begini firman Tuhan. Karena itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dalam petunjuk hidup baru ini, kita tetap melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita merespon petunjuk hidup baru dalam rangka satu pujian. Ku bernyanyi puji Yesus KPPK 4:5. Yeah.
Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada hari ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang berusaha, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri. Sebagai orang percaya, kita ada tugas untuk berdoa syafaat di dalam minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita berdoa untuk persiapan ibadah Natal umum Roti Hidup yang sudah disepakati oleh majelis pada tanggal 25 Desember 2022. Kita doakan juga untuk ibadah Natal gabungan GP Rayon Liman Jawa Timur. Semoga nanti ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kita doakan semoga panitia yang sudah dibentuk dapat menunjukkan Natal gabungan GP Rayon 5 ini. Berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia dalam persiapan merayakan Natal. Berdoa juga untuk pertumbuhan dan pengembangan Roti Hidup. Berdoa untuk pemerintah kita bisa menjadi tuan rumah di KTT G20 ini yang baik. Berdoa untuk hasil KTT yang berguna untuk seluruh negara. Mari kita mengangkat doa ini secara bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Engkau. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk persiapan nama kami GP Roti Hidup pada tanggal 25 Desember ya Tuhan. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong memberkati setiap para jemaat Tuhan, para majelis, para hamba-hamba Tuhan di dalam mempersiapkan diri, di dalam ambil bagian di dalam pelayanan Natal ini. Dalam segala sesuatu yang membutuhkan berdoa, Tuhan mempersiapkan semuanya. Biar Natal ini menjadi momen di dalam kami mengingat bagaimana kasih Allah turun atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Natal Rayon, Sekeliling Jawa Timur, kami terus diserahkan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus yang ada, para panitia yang ada, sehingga kami bersatu lagi di dalam Jumat di seluruh Jawa Timur ini sejak pelaksanaan tahun ini nanti ya Tuhan. Berdoa segala dan hati membuka, masukkan semuanya dan serahkan ke dalam Tuhan Tuhan. Berkati. Kami berdoa juga Tuhan, gereja-gereja di seluruh dunia, supaya Tuhan memberkati dalam persiapan Natal ini, jauhkan dari hal yang terjadi di Tuhan, dan Natal di dalam tahun ini dapat berjalan dengan baik dalam waktu yang disediakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk perubahan hidup terus menyerahkan dalam Tuhan, tahun mungkin yang kita pakai para majelis, para jemaat, bergandengan tangan di dalam perubahan pelayanan yang Tuhan. Biar Tuhan di dalam kami merumuskan program-program baru di dalam tahun 2023 nanti, sehingga Tuhan kami dapat membawa hidup lebih bertumbuh, lebih menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah kota kita ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami di mana saat ini menjadi tuan rumah di G20 ini, biarlah acara ini dapat berjalan dengan baik, sehingga keputusan-keputusan yang ada dapat menjadi berkat bagi negara-negara yang ada ya Tuhan. Biarlah rapat ini dapat menyatukan setiap negara-negara, dapat membuatkan hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara G20 ini dalam nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya Kau sempurnakan dan kiranya Kau jawab sesuai sekehendak dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita melakukan satu pujian KPPK 207, lebih ku dengar firman. Menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi kami, membawa kehidupan kami memiliki kehidupan yang selalu rindu untuk mendengar dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu yang akan senantiasa membawa dan memimpin kehidupan kami untuk kami tetap hidup di jalur kebenaran firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa di surga, dengan hati yang siap dan terbuka kami menyambut kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Saudara-saudaraku sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang sungguh sangat berharga pagi hari ini bagi kita yang dikaruniakan Allah, dan biarlah kiranya kita tetap senantiasa memanfaatkan keadaan waktu demi waktu untuk kita boleh mendekatkan diri semakin dekat kepada Allah pencipta kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ibadah kita di pagi hari ini, saya akan mengambil satu tema renungan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pengurus gereja, bahwasanya tema yang akan kita ambil pada ibadah kita pada pagi hari ini yaitu terus bertumbuh meraih tujuan. Ya, terus bertumbuh meraih tujuan. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat kebenaran firman Tuhan di sana. Dari dalam 2 Petrus pasal yang pertama, kita akan lihat ke sana dalam Alkitab kita. 2 Petrus pasalnya yang pertama, kita akan membaca di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan bergantian saja, saling bersautan. Saya di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-4 dan seterusnya ya. Nanti di ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. 2 Petrus pasalnya yang pertama
ayat yang ketiga mulai dari saya, nanti disambung Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, Dan kepada pengetahuan menguasai diri, kepada penguasaan diri keteguhan, dan kepada keteguhan kesalehan. dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi demikian dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bersandung. Sama-sama. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan baca di ayat yang ke-11. Saudara boleh kembali simak Alkitab dengan baik. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Inilah tujuan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kerajaan kekal. Amin. Ini tujuan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat yang telah dipanggil, saudara dan saya adalah panggilan kalau saat ini kita menjadi orang percaya. Saudara dan saya adalah orang yang dipilih kalau saat ini kita ada beribadah menyembah Allah yang benar. Dan kitalah sebagai orang yang beruntung oleh karena panggilan kekuatan kuasa ilahinya dengan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan dalam pengenalan akan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Allah yang benar adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang benar adalah Allah di dalam Kristus yang sudah membenarkan kita dengan mengorbankan hidupnya, tubuhnya di atas kayu salib. Dengan darahnya Dia membenarkan, karena memang Dia adalah Allah yang benar satu-satunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus akan bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Yesus Kristus yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bukan satu kebetulan kalau kita saat ini menjadi orang Kristen, tetapi Allah sudah merancangkan jauh sebelum kita lahir dan dilahirkan oleh orang tua kita masing-masing. Pada hakikat yang sesungguhnya, Allah sudah tentukan kita nantinya kita menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Amin. Kita bersyukur saudaraku, dari kesekian orang yang beruntung di alam dunia ini, kitalah yang
adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena yang jelas, dalam pengiringan kita akan Tuhan, Tuhan terus membawa pertumbuhan di dalam iman percaya kita, sehingga terus kita maju melangkah untuk meraih satu tujuan ending dalam kehidupan kekristenan kita, goal yang akan kita raih, yaitu kerajaan surga. Dan kehidupan ini dijanjikan bagi setiap orang yang percaya, siapapun mereka, dari latar belakang apapun mereka, dari suku manapun mereka, dari bangsa manapun mereka. Pada sesungguhnya kehidupan orang Kristen yang percaya dan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman, sehingga nantinya keselamatan ending di dalam kehidupan kita yang dijanjikan Allah menjadi bagian atas setiap hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan dan pilihan Allah akan terus berlanjut di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat meraih dan menerima janji-janji yang berharga dari Allah, dan boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan terus bertumbuh menjadi kekristenan yang dewasa, bertumbuh dan bertumbuh. Kalau kita berbicara tentang masalah bertumbuh, yang jelas itu pertumbuhan itu pasti naik. Amin. Grafiknya itu pasti naik. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang Kristen yang bertumbuh secara rohani, matang di dalam keimanan kepada Yesus Kristus. Dan tidak kalah untuk kita bersyukur kalau secara fisik pun kita boleh bertumbuh. Amin. Secara fisik kita boleh bertumbuh ke kanan dan ke kiri, mungkin juga ke depan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bukan tujuan utama itu. Tetapi kalau Tuhan berikan, itu patut kita syukuri kesemuanya itu. Tetapi yang jelas, Allah kehendaki bukan bertumbuh ke kanan dan ke kiri, tetapi bertumbuh ke atas dalam pengenalan akan Allah yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan dalam hal apakah yang Petrus maksudkan di dalam pembacaan kita di pagi hari ini? Yang Petrus maksudkan dalam pertumbuhan bagi orang Kristen, dan yang juga Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Pertumbuhan yang Tuhan inginkan dan pertumbuhan yang dimaksud oleh Petrus kalau dalam pembacaan kita, yang pertama kita akan lihat di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan, saya akan bacakan. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, perhatikan di ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan pici. Karena itu ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
saudaraku. Ya, kebajikan memiliki satu pengertian yang adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, dan hasil daripada itu yaitu keselamatan yang akan menjadi keuntungan di dalam kehidupan orang percaya. Itu merupakan kebajikan, dan ini harus semakin kuat bertumbuh dalam pertumbuhan yang semakin kokoh di dalam Injil keselamatan Allah, sehingga kita dapat meraih tujuan yang jelas, yaitu surga, di mana Allah janjikan bagi setiap kita, saudaraku dan saudara dan saya. Yaitu Tuhan katakan, di mana aku berada, kamu pun nantinya berada bersama-sama dengan aku. Sampai kapan pertanyaan itu muncul? Alkitab katakan, sampai selama-lamanya. Kehidupan kita di dunia ini hanya terbatas, tetapi kita memiliki kehidupan nantinya di surga bersama Yesus yang tidak pernah terbatas. Kehidupan di surga nantinya kita akan selama-lamanya. Dan kalau kita bandingkan dengan kehidupan di dunia ini, jauh beda. Kalau di dunia kita menderita, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak penderitaan. Tetapi nanti tatkala kita mampu meraih tujuan, yaitu ending keselamatan di surga, di sana tidak ada ratap tangis dan tertawa gigi. Penderitaan yang kita alami di dunia, di surga tidak ada sama sekali. Hidup berbahagia bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain yang dimaksud pertumbuhan iman oleh Pak Petrus, dan juga yang Tuhan inginkan, yaitu iman, kebajikan, pengetahuan. Pengetahuan akan hal apa? Pengetahuan akan kebenaran Allah, sifat-sifat Allah, karakter-karakter Allah harus menjadi bagian dalam pemikiran kita, sehingga kekristenan kita fokus kepada kesempurnaan. Sorry, saudara, panas. Sehingga kekristenan kita fokus kepada kesempurnaan yang dijanjikan Allah bagi kita. Karena itu adalah ketentuan syarat bagi kehidupan orang Kristen, bahwa di situ dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih Pak. Ya, inilah pengetahuan Allah rindukan, sehingga wawasan kita tentang kerohanian, wawasan kita tentang pengetahuan akan keberadaan Allah benar-benar ada di dalam hidup kita. Karena Allah kudus, dan tuntutan Allah bagi saudara dan saya adalah juga kudus. Kudus artinya itu terpisah dari hal-hal yang kotor, terpisah dari hal-hal yang bisa mencemari akan adanya kebenaran. Itu Allah rindukan, karena pada hakikatnya adalah Allah kudus. Maka hendaklah pengetahuan yang Allah berikan dalam hidup kita, kita menimba pengetahuan dari Allah, sehingga kita juga bisa menggenapi apa yang Tuhan mau. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain pengetahuan, di situ dikatakan penguasaan diri. Saudara tahu penguasaan diri? Ya, penguasaan diri. Kita dituntut untuk memiliki penguasaan diri, dalam pengertian kita bisa menekan emosi, ego, dan segala macam bentuk kedagingan dalam diri kita. Penguasaan diri termasuk di dalamnya amarah. Ya tahu, biasanya kita terlena. Jujur, saya juga biasanya terlena. Ya, saya juga biasanya lupa. Ya, kalau mendengar sesuatu yang sekiranya mungkin tidak enak didengar,
gambaran kalau kita naik sepeda motor. Sekop yang kita ada di dalam sepeda motor yang kita naiki, tatkala ditekan dengan beban berat, maka sekop itu akan rendah. Set. Betul dah? Tetapi tatkala sekop itu hanya dengan beban ringan, itu tidak akan mengubah keadaan, justru akan membuat parah keadaan. Karena tidak bisa ditekan, bebannya ringan. Artinya tatkala kita menguasai diri kita, ya penguasaan diri, dan minta pimpinan Roh Kudus tentunya. Karena tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa, saudara. Tanpa Roh Kudus yang akan memimpin langkah kehidupan kita, kita tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi karena kita memiliki Roh penolong dari Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk setidak-tidaknya. Jangan sampai penguasaan diri tidak ada di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau penguasaan diri itu ada, artinya secara tidak langsung dan mungkin saudara tidak ketahui, itu bentuk pertumbuhan di dalam karakter kita yang hampir-hampir nantinya serupa dengan Yesus yang mampu mengendalikan diri. Kalau kita melihat ke belakang 2000 tahun yang lalu jauh di sana, tatkala Allah di dalam Yesus Kristus sebagai sanjungan kehidupan kita, kalau tidak bisa dan tidak mampu menguasai diri, saya terlalu yakin tatkala dia diadili, tatkala dia dalam perjalanan ke Via Dolorosa, tatkala dia disalibkan, pasti dia marah. Karena itu tidak mengenakan daging. Amin. Tidak mengenakan daging. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Dia mampu menekan, dia mampu menguasai diri, sehingga Alkitab menjelaskan di situ, sepatah kata pun tidak keluar dari bibir Allah. Keluh seperti domba dibawa ke pembantaian, tidak membuka suaranya. Artinya dia belajar untuk menekan kemarahan, belajar untuk menekan emosi, belajar untuk menekan kedengkian supaya tidak dominan, dan belajar untuk menundukkan diri di bawah pimpinan Allah sebagai Bapa yang penuh dengan kuasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain penguasaan diri yang Allah inginkan dan yang Rasul Petrus maksud, di samping itu adalah juga ketekunan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai detik ini saudara setia dan hari ini saudara duduk bersama untuk menyembah Tuhan, itu bukan hanya sekedar setia, itu bentuk ketekunan. Amin. Kalau tidak tekun ibadah, saya yakin saudara lebih baik sama cari kesenangan mata di sana loh. Tetapi oleh karena saudara rindu untuk tetap bertekun di dalam menanti, siap meraih tujuan yang jelas, makanya saudara ada saat ini ibadah di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu merupakan pertumbuhan. Ya kan? Merupakan pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Allah. Allah yang mampu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain ketekunan, di situ juga ada kesalehan. Ya, kesalehan. Orang yang saleh, Alkitab menulis dari kesekian tokoh-tokoh Alkitab yang ada, di antaranya kita tahu di situ adalah Ayub. Kita tahu tokoh yang saleh, karakter yang senantiasa Tuhan katakan Ayub ini adalah
seorang yang saleh, cinta akan Tuhan, tekun mencari Tuhan dan lain sebagainya di dalam menurut penilaian Allah. Ayub ini sudah benar-benar hampir sempurna, bukan sempurna, tapi hampir mendekati sempurna dalam pengenalannya akan Allah. Karakter Allah sudah diserap oleh Ayub, sehingga tatkala kesalehannya itu diuji, imannya diuji oleh Allah, dan Allah izinkan pencobaan itu dilakukan oleh iblis, karena imannya, pengetahuannya untuk meraih tujuan yang jelas itu jelas bagi Ayub. Makanya Ayub tidak tergoyahkan. Bayangkan loh saudara, kalau kita baca kitab Ayub, orang yang sugih gede. Saya senang dengan kata sugih gede. Apa arti pengertian gede, saudara? Saudara tahu gede? Gede itu adalah sugih, benar-benar sugih. Sugihnya bisa dikatakan dimakan 7 keturunan gak habis. Itu artinya sugih gede. Ya, sugih begitu. Tidak kekurangan apa-apa. Semuanya anak cucunya terjamin hidupnya. Tidak akan bakalan melarat menurut ukuran Ayub waktu itu. Tetapi kesalehannya dibuktikan oleh Allah, dan imannya juga dibuktikan oleh Allah. Apakah Ayub dengan adanya ujian dan cobaan yang diberikan iblis tetap setia sama Tuhan? Kenyataannya Alkitab katakan Ayub tetap bertahan di dalam iman. Amin. Bagaimana pertanyaannya dengan kita? Apakah kita juga mau siap seperti Ayub? Amin, saudaraku. Kita harus mampu belajar. Sekali lagi kita punya penolong yang ajaib, Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Bukankah Allah berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Immanuel, Immanuel, Allah bersama. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesalehan, di samping ada kesalehan yang Tuhan inginkan terjadi dalam pertumbuhan iman kita, kekristenan kita akan Tuhan, Petrus juga mengharapkan hal itu kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Di situ juga ada tidak kalah pentingnya, yaitu kasih. Ya, kasih. Kasih akan saudara-saudara seiman, kita mengatakan demikian, dan terus melebar. Kasih akan semua orang. Kasih adalah dasar hukum utama dan pertama yang Tuhan inginkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang pertama kita kepada Allah adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang tidak kalah pentingnya kasihnya itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, mampukah kita mengimplementasikan kasih itu, menyatakan kasih itu kepada semua orang? Saudara-saudaraku, kebanyakan manusia kalau untuk menyatakan kasih itu pilih-pilih, gitu ya, pilih-pilih. Kalau orang itu baik sama kita, gitu ya, ini kebanyakan 75% arahnya ke sana. Kalau orang itu baik sama saya, misalnya, saya pasti baik sama mereka, orang itu. Tetapi kalau seandainya ada orang yang mungkin menurut pikiran kita sudah pernah dirugikan, apakah kita tetap sama untuk mewujudkan kasih kita
kepada Dia. Biasanya banyak orang pilih-pilih. Kalau baik, ya baik. Kalau tidak, bahkan yang sangat lucu membuat orang itu ketawa begini, ya. Karena tidak bisa mempraktekkan kasih yang dominan adalah itu. Kalau engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Tetapi kalau engkau nggak mengasihi aku, yang sering menyakiti aku, nggak mungkin aku mengasihi engkau yang sering menyakiti aku. Kebanyakan seperti ini. Tetapi biarlah kita akan berpatron kepada kasih Allah yang besar, yang sudah dinyatakan untuk saudara dan saya. Kasih yang tak pernah terbatas, kasih yang gak pilih-pilih, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang agung. Pengorbanannya bukan hanya untuk orang percaya saja. Sebenarnya pengorbanannya di kayu salib bagi semua orang. Kerinduan Allah, semua orang diselamatkan. Itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, mari kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang jelas bertumbuh dalam moralitas dan berkesusilaan tinggi. Ya, kasih itu baik, penguasaan diri itu baik, kesalehan itu baik, bukan kesalahan, kesalehan. Diralat, kesalehan itu baik. Terus apa di situ dikatakan? Kebajikan, pengetahuan, iman itu dibutuhkan di dalam kehidupan kita, sehingga melalui kesemuanya itu benar-benar kita bertumbuh dan meraih tujuan, yaitu mahkota kehidupan, hidup bersama dengan Allah kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau semuanya itu ada di dalam hidup kita sebagai umat Allah, bahkan berlimpah-limpah, kata Petrus di situ, itu artinya kita berhasil di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada iman di situ, terus ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih. Artinya di situ dikatakan kita adalah orang yang berhasil di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meraih tujuan bertumbuh dalam moralitas dan berkesusilaan tinggi, yaitu iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri dan kasih, semuanya itu bisa dicapai dengan sikap hati yang mau berusaha, ya, dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang ke-10, perhatikan. Di ayat yang ke-10 saudara simak, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandu. Ya, untuk meraih kebajikan, kasih, iman, ketekunan, itu dibutuhkan sungguh-sungguh. Ada sikap hati yang berusaha, tidak berpangku tangan saja. Ya, tidak berpangku tangan begitu saja, tidak leyeh-leyeh, enak tenang, tidak seperti itu saudaraku. Ada usaha, ada kemauan untuk bisa memiliki kasih, walaupun memang gampang diucapkan, tapi susah pelaksanaannya. Tetapi kita mau
wujudnya pangkat itu butuh usaha. Iya toh? Enggak hanya ongkang-ongkang kaki terus kita mampu melakukan, enggak, karena kita punya musuh yaitu iblis. Tatkala kita mau berbuat baik untuk menyukakan hati orang, tatkala kita berbuat baik untuk menyukakan hati Tuhan, iblis tidak diam. Iblis menyerang, mungkin lewat telinga kita membisiki, eman, kamu gak usah kasih duit sama mereka, eman, ini iblis. Makanya kita harus berjuang, berusaha sungguh-sungguh, disertai dengan ketekunan, gitu ya, disertai dengan ketaatan, terus berjuang. Saya terkenang dengan satu pujian begini, walaupun mungkin saya lali sakire, gitu ya, sakire. Tapi saya sedikit nyantol pujian ini. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Nggak tahu terusannya. Ya, ada perjuangan, ada kemauan keras, ada usaha untuk kita bisa mendapatkan apa yang maunya Tuhan dan apa yang dimaksud dengan Petrus untuk bisa kita bertumbuh di dalam kita meraih tujuan, yaitu mahkota di surga nanti, pakai baju putih, gitu ya, atas kepala mahkota emas. Haleluya, haleluya. Apa saudaraku? Apa? Kalau guru sekolah itu pasti bisa. Kalau nggak bisa, besok harus bisa. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, butuh perjuangan, butuh usaha keras, butuh kesungguhan hati, tidak main-main. Kalau orang yang mau sukses, itu butuh perjuangan keras. Jatuh bangun, terus jatuh bangun lagi, jatuh ya bangun, gitu loh. Jangan jatuh terus kapok, turun, bablas. Kekristenan kita butuh perjuangan keras untuk meraih tujuan yang dijanjikan Allah, yaitu surga. Surga loh, surga. Surga. Saudara pernah baca Alkitab? Di dalam kitab Wahyu, keadaan surga bagaimana di sana? Yang jelas yang pertama, retak gigi, ratapan, kesedihan, penderitaan, enggak ono. Yang kedua, hidup senang untuk selama-lamanya, tidak dibatasi waktu, ada bersama dengan Tuhan nanti. Terus rumah yang terlalu indah. Iya toh, rumah yang terlalu indah. Saya sering sampaikan kepada jemaat, rumah yang kita miliki sebagus-bagusnya, fasilitas yang mungkin ada untuk menunjang kenyamanan kita ada di rumah, masih ada satu rumah yang lebih bagus. Kalau sekarang kita tidak jumpai semegah-megahnya bangunan rumah, apartemen lah, apa itu macam-macamnya, tidak ada yang istilahnya lantainya pakai emas. Ada? Tidak ada. Tetapi Alkitab, kitab Wahyu mengatakan lantai kita nanti di surga, rumah kita pakai emas. Amin. Lantainya loh pakai emas. Kalau sekarang harga emas berapa saudara itu? Mahal. Iya toh? Sekarang emas menjadi kebanggaan bagi kaum
Hawa. Ya, dibentuk berbagai macam perhiasan. Ya, ada yang dijadikan giwang, tahu giwang di sini saudaraku. Ya, ditempatkan dalam tempat strategis supaya setiap orang begitu melihat kelihatan punya emas. Terus kurang puasnya di sini ada, naik kayak tangga, di sini ada tangga lagi, di sini ada tangga lagi, di sini ada, saudaraku. Kurang puas semuanya, gelangnya juga dari sini sampai sini. Saudaraku, bukan hanya itu saja, mungkin perutnya juga bukan setagen yang dipakai, emas, itu ya. Terus merambut ke kaki, ada emasnya. Tujuannya apa kalau kaum Hawa? Memperindah penampilan. Memperindah penampilan. Seakan-akan itu memang hal yang sangat berharga. Memang dunia akui itu berharga, saudaraku. Tetapi nantinya tatkala kita menghuni tujuan yang kita raih bersama dengan Allah dalam kerajaan surga, itu bukan ditempatkan di sini emas itu, tetapi emas itu akan ditempatkan sebagai alas kaki kita semua. Amin. Akan ditempatkan menjadi alas kaki. Hebat enggak Allah kita? Hebat. Oleh sebab itu untuk kita bisa meraih tujuan itu, yuk kita akan bersama-sama berusaha. Gak usah main-main dalam kita beriring Tuhan. Karena di dalam Yesus itu jaminan keselamatan ada. Di luar Yesus, oh dah ono. Bapak Ibu, dah ono. Paling satu baik medok menurut bahasa medok medok banget. Selain di dalam Yesus tidak ada keselamatan yang menjanjikan setiap orang, hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu di dalam setiap kehidupan kita berjuang dan berjuang, berusaha dan berusaha memohon pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk melakukan semuanya itu dalam pertumbuhan sesuai dengan rencananya Allah. Saudaraku, terus hasil apa yang akan kita dapatkan? Tatkala kita sudah berjuang, kita memiliki iman, memiliki pengharapan, bisa menaklukkan diri, mengaplikasikan kasih bagi sesama manusia dan lain sebagainya, yang dapat kita raih nantinya di ayat yang ke-11. Lihat, perhatikan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bersimak kita dengan baik. Demikian, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh. Untuk apa, saudaraku? Di situ dikatakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita punya hak penuh. Ya, kita punya kuncinya untuk membuka rumah yang sudah disiapkan Allah untuk kita. Artinya itu punya kita semuanya. Kita punya hak milik yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sertifikatnya adalah darah Kristus. Amin. Meterainya adalah darah Kristus Yesus. Sehingga kita memiliki hak penuh yang tidak bisa dialihkan oleh orang lain. Asal di dalam kehidupan kita bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Allah dengan benar, dan endingnya adalah kita diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu untuk mencapai tujuan hidup yang mulia sesuai dengan panggilan Allah bagi kita itu, karena itu kita pilihan Allah
rancangan-rencana bagi kita, yaitu bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, engkau pun akan berada bersama-sama dengan aku. Oleh sebab itu nantikan keselamatan dari Tuhan. Tetap teguh, setia, hari ini, esok, lusa, bahkan sampai lama-lamanya, maka tujuan hidup kita akan kita raih bersama dengan kekuatan Roh Kudus sebagai penolong untuk kita bisa masuk dan memiliki hak penuh kerajaan Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman pagi hari ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami benar-benar memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami memiliki pertumbuhan iman untuk bisa meraih tujuan yang jelas, ending hidup kekristenan kami. Hidup kami adalah kerajaan surga. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau terus akan memberikan pertumbuhan dalam moralitas dan berkesusilaan tinggi di dalam kehidupan kami, yaitu iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Biarlah itu semuanya ada di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh senantiasa membawa kehidupan kami untuk selalu disempurnakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan selesai saya sampaikan. Saya kembalikan kepada liturgos untuk melanjutkan ibadah. Silakan. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan memberikan yang dari Tuhan. Mari kita siapkan untuk petugas persembahan hari ini akan dilayani oleh Bapak Ibu Purwanto. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita mengenal satu pujian dari KPPK 49, Ku bersyukur Ia kudus. Ku
ini mengingatkan kita, dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Baik dalam keadaan susah, dalam duka, dalam keadaan senang, harus bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mohon Bapak untuk memimpin kita dalam doa. Saya akan membaca doa untuk kita pada pagi hari ini. Yang terutama seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusa yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan keluarga maupun dalam pelayanan. Untuk ibadah sekolah minggu hari ini ditiadakan. Ibadah kaum wanita pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 jam 17 WIB. Renungan saya membawakan sendiri diurus oleh Ibu Suci. Dihimbau dan saya menghimbau seluruh kaum wanita yang selama ini masih belum aktif, mohon datang beribadah bersama-sama, berkumpul bersama, meraih tujuan yaitu hidup yang kekal. Untuk ibadah pemuda Ora et Labora pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 17 WIB bertempat di Jalan Cokroaminoto 160A. Renungan oleh Saudara Alan, untuk ditulisnya Ibu Suci, musik Saudara Wisnu. Hari ini tanggal 13 November 2022 pukul 11 nanti akan dilangsungkan pemberkatan nikah kudus antara Saudara Agung Surya dan Saudari Prisma Elizabeth. Sebentar lagi nanti mereka akan datang. Kita akan melangsungkan pemberkatan nikah di gereja di tempat ini. Mohon seluruh jemaat untuk tidak tergesa-gesa untuk pulang, untuk kita mengikuti ibadah pemberkatan nikah hari ini. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang ulang tahun di dalam minggu ini. Saudari Femi mungkin tidak hadir hari ini. Ibu Alia tidak hadir juga. Bapak Paulus Lasma pada tanggal 9 November 2022 dan Bapak Nicholas mohon kepada Bapak Lasman untuk berdiri untuk kita ucapin selamat ulang tahun. Untuk penata layanan minggu pada 20 November 2022, pengkhotbah saya sendiri ditugas oleh Ibu Sio Lestari, musik Saudari Alia, backing vokal Ibu Ami dan Saudari Joy, kolektor Bapak Ibu Bakti, penyambut Saudari Ini dan Saudari Kaila. Untuk laporan persembahan Bapak Ibu ada di warta yang sudah dipegang oleh Bapak Ibu. Boleh melihat jika ada kesalahan di dalam pengetikan, dalam penulisan atau jumlah atau nominal, boleh menghubungi majelis atau sekretaris bendahara atau majelis dikonfirmasi jika persembahan Bapak Ibu tidak sesuai dengan di warta. Mari kita bisa memberikan persembahan lewat transfer rekening atas nama bendahara gereja kita, bisa dikirim lewat nomor rekening yang sudah tertera di dalam warta. Demikian warta untuk hari ini. Jika nanti ada tambahan
waktu disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis setelah ibadah ini selesai. Mari kita akhiri ibadah ini, mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi di hadapan Tuhan dan bawa berkat oleh Bapak Pendeta Musa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tadahkan tanganmu ke atas peluang engkau dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan biarlah Allah yang sanggup mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, membawa engkau naik bukan turun, membawa engkau maju bukan mundur. Dan biarlah segala berkat yang terbaik turun dari surga menjadi bagian hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Lewat persekutuan dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Amin, amin, amin.